Ketika kegelapan malam dibelah oleh cahaya mentari, datang, set, dibelah, kelihatan terangnya. Itu cahaya pertamanya disebut dengan fajar. Makna kiasannya adalah semua gelombang pancaran dalam diri kita, ini agak dalam kajiannya, di jiwa kita, yang merespon segala kebaikan, itu pun disebut dengan fajar. Apa contohnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh ciri insan yang beriman, tanda pertamanya jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam hatinya. Kapan disebutkan nama Allah? Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya azan. Setiap azan, kenapa disebut azan? Karena lafadznya diperdengarkan oleh Allah melalui muadzin sampai ke telinga kita. Begitu terdengar telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dengar telinga, tapi kan yang bergetar hati. Itu teman-teman mohon maaf, itu getaran khusus, istimewa. Nggak sama dengan getaran lain. Getaran cinta ada. Anda di jalan nggak pakai helm, lihat polisi depan ada getaran juga kan. Itu lain itu. Ya. Ini getaran iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muncul. Pep. Ya Allah, sudah azan. Pernah merasa begitu nggak? Nah, itulah pancarannya disebut fajar itu, pancarannya. Ya Allah, sudah azan. Nanti dibagi 3. Kalau kalimat tadi muncul pas dengan seruan azan, misal subuh 4:29, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bangun, ya Allah sudah azan, saya siap-siap langsung berangkat ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Ini menunjukkan iman Anda standar. Belum kuat. Enggak, belum kuat pas ya. Coba cek, Anda bekerja jam 7, datang jam 7, standar kan? Kalau Anda datang jam 6 itu istimewa. Ada orang sebelum subuh memanggil, dia sudah siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah siap, sudah tahajud, sudah istighfar, itu istimewa. Ada orang dipanggil 4:29, dia baru sadar 9:24. Itu lemah. Tapi terlepas dari itu, sekarang kembalikan ke ayat yang tadi saya buka. Subuh kan rencananya. Bapak Ibu bangun dari tidur, sudah punya rencana nih. Saya akan kerjakan proyek ini. Saya ada pekerjaan ini. Yang terukur begini. Siapa yang menjamin rencana Anda itu bisa dieksekusi dengan baik? Lancar. Tidak ada tantangan yang berarti. Itulah sebabnya, apa yang kita rencanakan, kita akan bacakan, minta kepada Allah supaya diringankan, dimudahkan, dilindungi, dilancarkan. Maka ketika panggilan itu datang, direspon oleh hati kita, ada frekuensi yang tersambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datang menunaikan sholat, bukan sekedar sholat, tapi dengan membawa agenda tadi untuk dibacakan dalam kesempatan sholat kita, supaya dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Itulah kenapa satu-satunya nama sholat dalam Quran, yaitu fajar, itu disertakan dengan bacaan dan agenda yang kita bawa, bukan sekedar sholatnya. Buka Quran surah ke-17 di ayat ke-78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tunaikan olehmu sholat dengan benar, sesuai rukunnya, sesuai ketentuannya. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dari mulai pertengahan siang. Duhur dulu Bu, diisyaratkannya. Nanti ketemu kata duhurnya zahirah, itu di Quran surah ke-24 ayat 85 itu. Lalu kemudian asar, Quran surah 103. Ketemu maghrib, ketemu isya. Yang menarik, fajarnya diakhirkan. Ketika mengisyaratkan zuhur sampai isya, tidak disebutkan agenda. Tapi ketika menyebutkan fajar, agendanya dimasukkan. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bisa Allah mengatakan begini, bisa di luar Quran ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Kenapa ada Quran di situ? Karena Allah menginginkan kita datang menunaikan sholat di awal waktu ini bukan sekedar sholat, tapi ditanya balik, setelah sholat ini kamu mau ngapain? Aktivitas kamu apa yang ingin aku mudahkan? Kegiatan kamu apa yang ingin aku lindungi? Karena itulah ketika kita datang bawa agenda, malaikat berkumpul Bu, Pak.
Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Semua bacaan yang kita sampaikan di waktu subuh, saat kita menunaikan sholat itu, bukan hanya bacaan-bacaan sholat yang didengar, doa kita itu dijabah. Apa yang kita minta itu langsung disaksikan. Yang menyaksikan siapa? Buka lagi Al-Bukhari. Nomor hadis berapa? Nomor hadis 555. Terdapat juga di hadis Muslim. Perhatikan kalimatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya ke sahabat Abu Hurairah menyampaikan, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Malaikat penjaga yang menyertai kita siang dan malam itu ada sif-sifan, kata Nabi. Berkumpul kedua-duanya fi salatil fajri wa salatil asri. Pertukaran sif ini terjadi di waktu subuh dan waktu asar. Kemudian fayas'adul ladzina batu, maka ketika ditinggalkan yang sif jaga ini, yang lain naik, apa yang terjadi? Fayas'aluhum wallahu a'lam. Maka ditanya oleh Allah dan Allah sudah tahu sebelum menanyakan itu. Ini keluar dari lisan malaikat supaya dikonfirmasi ke kita, inilah yang menjadi keistimewaan waktu subuh. Kaifa taraktum ibadi? Saat kamu tinggalkan hambaku, dia sedang ngapain? Nah, Allah sudah tahu. Ini bahasa pertanyaan yang sesungguhnya ketika ditampilkan sudah diketahui jawabannya. Ya. Apa kata malaikat? Taraktu wa huwa yusallun. Taraktu wa hum yusallun. Fata'ataitu wa hum yusallun. Ya Rabb, seperti engkau yang telah mengetahui dan maha mengetahui, aku tinggalkan hambaku itu, ternyata mereka sedang sholat dan memohon kepadamu. Dan ketika yang satu shift datang pun, dia mengatakan, aku datang ketika hambamu sedang sholat dan sedang memohon kepadamu. Bapak Ibu sekalian, malaikat pun mengkonfirmasi bukan hanya sholatnya yang penting, tapi agenda-agenda kita yang kita bawa sebelum kita eksekusi. Itulah sebabnya kenapa zuhur enggak disebutkan agenda, asarnya tidak, maghrib sampai isyanya, karena itu waktu kita mengeksekusinya. Pertanyaan saya, dari sekian banyak kita menunaikan ibadah sholat subuh sampai detik ini, berapa subuh yang maknanya sudah senafas dengan apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis tadi? Berapa banyak agenda yang sudah kita siapkan menjelang subuh? Bahkan ada orang, Bu, di Quran itu disebut oleh Allah itu langsung sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Pekerjaannya apa?
sampai besok nggak bangun lagi. Dua aja dulu dua. Sholatnya pun nggak usah panjang-panjang dulu. Rakaat pertama Al-Falaq, ya. Kedua An-Nas. Tutup witir 1 Al-Ikhlas. Wajahnya kan masih cool kan? Baca 3 ayat 3 surat cool tuh terakhir. Tuh 1. Ya, disesuaikan dulu. Baca yang ringan supaya kita merasa nyaman. Kalau Anda khawatir dekat ke subuh, artinya bangunnya mepet subuh. Bisa dari awal yang banyak, bisa pemula. Bangun jam 4, wudu dulu. Habis dapat 2 rakaat, setelah itu witir, setelah itu tunggu istighfar. Kalau sudah enak, tambah lagi 2. Ad-Duha, Al-Insyirah, lompat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Sudah nyaman, silahkan tambah. Mau Al-Baqarah, silahkan. Betul, mau Ali Imran, silahkan. Kalau sudah menikmati itu nggak kerasa, Bu. Nabi itu rakaat pertamanya itu bisa 100 ayat Al-Baqarah. Paling minimal. Anda buka Al-Bukhari itu nomor 2010 sampai 2012. Itu kelompok sahabat datang ke Sayyidah Aisyah. Mengatakan begini, kami ingin tahu salat malamnya Nabi gimana? Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah begini, Bu, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya bagus dan panjangnya deh, susah diikutin. Karena penasaran, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal dan sahabat yang lainnya berupaya ikut di belakang Nabi, ternyata indah bacaannya. Nikmat ke hati. Enggak kerasa. Dikira 100 ayat Al-Baqarah, ternyata lanjut Al-Baqarah sampai selesai rakaat pertama. Dikira akan ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah selesai itu An-Nisa, Al-Baqarah sampai An-Nisa. Baru setelah selesai beliau kemudian ruku. Ya, kurang lebih ada 4 juz 5 halaman. Besoknya nggak ikutan lagi. Gitu. Tapi ini manajemen bangun. Ruangan banyak nggak pernah dipakai sholat. Kan malu saat dihisab. Kamar ada berapa? Coba dicek, barangkali ada yang belum pernah dipakai ibadah. Nanti dihisab bagaimana?